warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang ketiga. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Mari kita baca untuk teksnya, percakapan antara guru, Dayu, dan teman-temannya. Tahukah anak-anak, Ibu, bagaimana kelas yang tidak bersih? Tanya Bu Guru. Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Jawab Dayu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman. Ini temannya Dayu menjawab, kemudian si Bu Guru ya, bagus anak-anak Ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Jadi itu percakapan singkat antara Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman Dayu. Lalu jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Nomor 1, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan antara guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang kelas yang tidak bersih. Nah, tadi yang dibahas atau yang ditanyakan Bu Guru, Dayu, dan teman-temannya adalah kelas yang tidak bersih. Nomor 2, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Nah, itu ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapatmu bagaimana tentang isi percakapan tadi? Nah, pendapatku adalah setuju dengan Bu Guru karena sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah basah dan sampah kering. Nomor 4, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Yang harus saya lakukan jika melihat kelas kotor adalah membersihkannya ya, tidak hanya diam saja. Kemudian nomor 5, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu membuang sampah di ruang kelas? Menegurnya dengan sopan, kemudian mengajaknya untuk membuang sampah ke tempatnya. Jadi kita menegur dengan cara yang sopan. Mari kita isi teka-teki silang pada teka-teki berikut ya. Yang mendatar, di sini nomor 1 mendatar, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Ada berapa kotak untuk pendatar di sini? Ya, ada 5 kotak. Di sini binatangnya amat kecil yang menyebabkan penyakit, yaitu kuman. Kemudian untuk yang menurun, nomor 1 itu tidak mengandung air. Kalian lihat kotak di nomor 1 menurun, ada berapa kotak? Nah, ada 6. Kita yang tidak mengandung air adalah kering. Kalau yang nomor 2 mengandung air adalah nomor 2. Ya, yang mengandung air itu adalah basah ya, karena mengandung air. Nah, ini adalah isi kotak-kotak dari teka-teki tadi ya. Kemudian bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita membaca lagi untuk teks berikut sesuai dengan lafal yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang karena kebersihan tadi dijaga. Nah, dengan kebersihan yang terjaga tadi, maka akan ada manfaatnya, tidak mudah terserang penyakit. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Nah, informasi yang diperoleh adalah informasi tentang akibat kelas yang tidak bersih. Nah, terjadi apa saja kalau kelas yang
tidak kita jaga kebersihannya atau kelas yang tidak bersih, maka akan timbul beberapa akibat seperti bacaan tadi ya. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Kalian amati ruang kelas ini apakah rapi atau bersih atau kotor. Nah, coba kalian ceritakan isi gambar yang kamu amati. Isi gambar di sini menunjukkan keadaan kelas yang berantakan dan sangat kotor. Kemudian apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Ya, kalau kelasmu seperti ini berantakan dan sangat kotor, yang kamu lakukan apa? Nah, bisa kalian jawab ya. Kemudian tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Coba kita membuat kalimat, contoh kalimat mengenai kelas yang tidak bersih ya. Contohnya begini. Kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ada banyak sampah berserakan di mana-mana. Meja dan kursi juga tidak teratur. Vas bunga dan buku yang berantakan membuat suasana kelas semakin tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Itu contoh bacaan kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tarian. Masih ingatkah kamu? Gerakan menyapu lantai dalam bentuk tarian. Coba kalian amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Menyapu dengan membentuk gerakan tarian. Kalian masih ingatkan di sini yang pertama adalah gerakan kepala, bisa menggeleng ke kanan, ke kiri. Kemudian gerakan tangan itu saat menyapu dan gerakan kaki saat melangkah. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Bisa ya, bisa diiringi alat musik. Nah, sekarang coba kalian lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan, bisa selang-seling ya dengan arah yang berbeda. Misalnya dengan alat musik gendang, rebana, tamborin atau tifa. Bisa kalian coba. Nah, di sini coba kalian perhatikan untuk tifa. Masih ingat dengan pola bangun datar? Untuk dinding tifa itu membentuk pola bangun datar apa saja? Kita mengingat kembali untuk bangun datar. Di sini tifa bisa berbentuk segitiga maupun segi empat. Nah, kalau untuk bangun datar yang lainnya, apakah kalian masih ingat? Masih ingat ya, kita belajar kembali mengenai bangun datar. Kalau ini kita melihat bentuk tifa ya, ini berbentuk bisa bentuk segitiga maupun segi empat. Di sini ada bangun datar segi 5 dan segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Kita menghitung kembali banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. 2 bangun datar di atas, ada segi 5. Banyak sisinya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Kemudian untuk banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga. Untuk banyak titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya untuk segi 5. Sekarang kalau untuk segi 6, banyak sisinya ada. Kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 sisi. Kemudian kalau untuk banyak sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 juga ya. Sedangkan kalau untuk banyak titik sudutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi untuk banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya juga ada 6. Kalian tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Sekarang kita sesuaikan untuk bangun yang sesuai sisinya, banyak sudut dan titik sudutnya. Di sini yang pertama banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya ada 5, berarti segi 5 ya. Coba kita cari itu bangun datar huruf apa saja yang masuk dalam banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya 5. Adalah yang mana saja? A, C, dan D ya. A, C, D itu adalah masuk dalam segi 5. Nah, kalau untuk banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudut 6 adalah B dan E, itu masuk dalam segi
6 ya. Kalian pasti sudah paham ya, sudah mengerti semua mengenai sisi, sudut, dan titik sudut. Untuk yang 6 ini adalah bangun datar B dan E. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kita kelompokkan bangun-bangun datar sesuai dengan kelompok banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Kita kelompokkan kembali sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Di sini ada 2 kotak. Yang pertama adalah bangun datar yang berbentuk segi 5 dan bangun datar yang berbentuk segi 6. Kita kelompokkan yang kelima itu ada 1, 2, dan 5. Sedangkan yang segi 6 adalah bangun datar nomor 4 dan 3. Nah, itu kita sudah kelompokkan sesuai dengan bentuk bangun datarnya, yaitu segi 5 dan segi 6. Ini untuk pembelajaran yang ketiga. Sampai bertemu di pembelajaran yang keempat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.